Sleep. Jika seseorang memiliki kecanduan, apapun kecanduan mereka, itu sebetulnya adalah momen atau saat di saat orang tersebut kalah dalam konflik dengan alam bawah sadar mereka sendiri. Dan orang-orang yang memiliki kecanduan ini kalah dengan kecanduan mereka karena mereka tidak paham bagaimana mengatasi konflik dengan pikiran mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh pikiran mereka sendiri. Dan akhirnya mereka memiliki kecanduan tersebut, apapun kecanduan mereka itu. Nah, apa yang saya pelajari selama ini ternyata kecanduan yang dimiliki oleh seseorang bukanlah pilihan yang mereka buat secara sadar. Kecanduan mereka ini juga bukan kegagalan dalam kompas moral mereka. Bukan juga penyimpangan etika mereka. Bukan juga lemahnya karakter mereka. Kecanduan yang mereka miliki ini bukan juga karena lemahnya niat mereka. Yang sebetulnya terjadi adalah jika seseorang memiliki kecanduan, apapun kecanduan mereka, kecanduan itu adalah respon alam bawah sadar mereka terhadap penderitaan atau trauma yang mereka alami di masa lalu mereka. Dari semua klien-klien yang telah saya bantu, jika mereka memiliki kecanduan, itu karena mereka mengalami trauma yang sangat berat di masa lalu mereka. Trauma seperti pelecehan seksual, trauma fisik, dan trauma emosional yang mereka alami di masa lalu. Karena dulu mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi trauma-trauma tersebut. Mereka berusaha untuk menyembuhkan trauma-trauma itu dengan apapun zat atau bahan yang mereka gunakan, dan akhirnya inilah yang menjadi kecanduan mereka. Mereka berusaha menetralisir rasa tidak nyaman dari trauma mereka dengan apapun zat yang mereka pakai sampai akhirnya menjadi kecanduan mereka. Jadi, kecanduan yang mereka alami itu sebenarnya adalah usaha mereka untuk melarikan diri mereka dari penderitaan yang mereka alami di masa lalu. Usaha mereka untuk menyembuhkan trauma yang ada di dalam alam bawah sadar mereka. Dan penderitaan ini masih mereka rasakan sampai sekarang. Dan pelarian dengan menjadi pecandu ini hanya bersifat sementara, seolah-olah menyembuhkan trauma itu. Tapi yang sebetulnya terjadi, akar dari masalah mereka masih ada di dalam alam bawah sadar mereka sendiri. Di TV dan media sering digambarkan bagaimana pecandu sebagai orang yang putus asa, negatif, dan manipulatif. Tetapi TV dan media jarang sekali menunjukkan mengapa mereka seperti itu. Jadi TV dan media hanya menunjukkan hasil akhirnya saja, yaitu kecanduan mereka untuk apapun obat-obatan yang mereka gunakan, tanpa menunjukkan dan menjelaskan kenapa di awalnya mereka memiliki kecanduan itu semua. Tidak pernah ada yang melihat sebenarnya para pecandu ini adalah orang-orang yang dulunya memiliki trauma. Masyarakat hanya melihat para pecandu sebagai orang yang negatif dan manipulatif. Ketika seorang anak memiliki trauma, trauma ini akan mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri mereka. Trauma ini akan membuat mereka menjadi sangat malu dan rendah diri. Karena seorang anak selalu percaya bahwa yang terjadi pada mereka, pasti diri merekalah yang menyebabkan itu semua terjadi. Jika seseorang mengalami pelecehan seksual misalnya, mereka berpikir, mengapa saya tidak mampu melawan? Kenapa saya harus menjadi orang yang sangat lemah? Sehingga ada rasa malu yang sangat mendalam dan rasa sakit emosional yang luar biasa yang timbul dari pelecehan seksual itu. Rasa sakit emosional yang orang lain hampir tidak mungkin bisa memahami perasaan itu. Sekarang, untuk menenangkan rasa sakit, untuk mengobati rasa malu itu, mereka menenangkannya dengan zat-zat atau bahan-bahan atau aktivitas yang mereka gunakan yang akhirnya membuat mereka menjadi kecanduan dengan itu semua. Lalu, kenapa akhirnya mereka menjadi kecanduan? Otak manusia berkembang saat ada interaksi dengan lingkungan mereka. Dan siklus inilah yang akhirnya membentuk sirkuit di otak para pecandu.
Sehingga mereka secara otomatis, secara alam bawah sadar merasa bahwa seolah-olah mereka menemukan bantuan dari apapun zat-zat yang mereka gunakan, yang akhirnya menjadi kecanduan mereka itu. Karena sebetulnya di awal, trauma mereka lah yang membuat mereka mengalami perasaan itu. Jika kita berhadapan dengan seorang pecandu, kita menghukum mereka, kita penjarakan mereka, kita buru mereka, kita mengancam mereka sebagai kriminal, orang jahat, orang gagal, dan sampah masyarakat. Lalu membuat apapun yang mereka gunakan sebagai hal yang ilegal dan dilarang. Tetapi di sisi lainnya, kita tetap menganggap orang yang merokok sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang normal. Jika orang yang meninggal karena kanker paru-paru, itu adalah hal yang normal dan biasa. Akibatnya, kebanyakan orang merokok. Dan masyarakat menganggap hal yang tidak biasa, hal yang tabu, jika ada orang yang meninggal overdosis akibat menjadi pecandu. Padahal merokok juga sebuah bentuk kecanduan. Jika kita menyadari sebetulnya para pecandu itu sebagai orang yang memiliki trauma di masa lalu di saat kita memperlakukan para pecandu ini sebagai kriminal, orang jahat, sampah masyarakat, yang sebetulnya terjadi adalah kita secara tidak langsung menambahi trauma mereka dan membuat mereka semakin trauma. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa mereka tidak mendengarkan, kenapa mereka tidak menjadi lebih baik, kenapa mereka tidak berhenti dari kecanduan mereka. Jadi ini adalah siklus yang terus berputar-putar. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang memiliki trauma di masa lalu mereka. Ini karena semakin trauma mereka, semakin mereka perlu melarikan diri dari trauma mereka. Jadi kecanduan mereka sebenarnya adalah upaya atau usaha untuk menyembuhkan trauma mereka. Jadi ketika Anda mengatakan, mengapa orang memiliki kecanduan? Itu karena mereka punya masalah emosional dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika kita benar-benar memahami kecanduan mereka seperti layaknya kita memahami diri kita sendiri, maka kita harus bertanya, apa yang membuat mereka memiliki kecanduan itu? Kenapa mereka mengalami begitu banyak rasa sakit emosional? Dan mengapa mereka tidak memiliki kemampuan dalam diri mereka untuk mengatasi masalah emosional mereka itu? Nah, ini menunjukkan bagaimana mereka bisa memiliki kekurangan dalam sumber daya internal mereka untuk mengatasi masalah emosional dan rasa sakit itu. Ini menunjukkan bagaimana sedikitnya kemampuan mereka untuk mampu mengatasi trauma yang mereka alami. Dan trauma ini berjalan secara otomatis di alam bawah sadar mereka. Ini menunjukkan kurangnya kemampuan mereka untuk dapat melihat ke depan dengan cara yang lebih kreatif, yang dapat membantu mereka mengatasi rasa sakit emosional mereka. Daripada menjadikan trauma itu menjadi rasa yang abadi, dengan mengabadikannya menggunakan zat-zat yang mereka pakai yang akhirnya menjadi kecanduan mereka. Jadi sebenarnya kecanduan itu datang untuk membantu mereka memecahkan masalah mereka. Dan datang dulunya di saat mereka mengalami trauma tersebut. Dan pada saat itu mereka tidak punya solusi, tidak punya cara yang lain. Dan ini adalah dasar penyebab dari semua kecanduan. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya.